Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bisa mulai ya pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai pembelajarannya, yaitu adalah membahas mengenai TPS kuantitatif bagian yang kelima, yaitu adalah membahas mengenai persamaan. Oke, nah izinkan saya untuk men-share slide saya. Kita akan berbicara mengenai persamaan. Oke. Sudah nampak ya semua slide-nya? Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah kalian mampu menentukan penyelesaian persamaan linear. Lalu kemudian yang kedua adalah kalian juga mampu menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi kita batasi persamaannya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah linear, yang kedua adalah kuadrat. Karena kalau di matematik persamaan itu banyak sekali. Kalau ada pertidaksamaannya, pasti akan ada persamaannya, gitu ya. Nah, berarti nanti ini dia yang pertama, yaitu adalah kita mampu membedakan dulu persamaan linear sama persamaan kuadrat. Bedanya apa? Bedanya adalah pada pangkatnya atau derajatnya. Kalau persamaan linear dia berderajat 1, sedangkan persamaan kuadrat dia adalah berderajat 2. Jadi variabel tertingginya memiliki pangkat adalah 2. Sedangkan kalau dia linear berarti pangkatnya adalah pangkat 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear? Nah, penyelesaian persamaan linear ini sudah pernah dibahas secara rinci di kelas 10 ataupun pada saat kalian di SMP, yaitu adalah dengan cara eliminasi dan substitusi. Bisa salah satu saja, bisa eliminasi saja atau substitusi saja, tapi biasanya adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi. Untuk persamaan kuadrat, berarti nanti di sini adalah penyelesaiannya biasanya adalah mencari pembuat nolnya atau biasanya mencari X-nya. Oke, atau biasa disebut sebagai akar ya. Tidak selalu harus X sebenarnya kalau untuk variabel. Nah, berarti nanti ada 3 cara, tapi cara kedua dan cara ketiga saya merahkan di situ karena jarang sekali dipakai kalau lingkupnya adalah tes kuantitatif. Tapi kalau misalkan di matematik, oke dipakai. Ya, jadi yang di tes kuantitatif itu biasanya adalah hanya poin 1, yaitu adalah pada pemaktoran. Oke, nah ini saja materinya singkat. Nah, kita akan bahas tes kuantitatif yang berkaitan dengan materi persamaan tersebut. Biasanya dalam bentuk soal cerita. Jadi kalian harus bisa memahami ceritanya, lalu mentransferkan dalam bahasa matematik dengan menggunakan variabel. Nah, terakhir baru menyelesaikan kasus tersebut. Oke ya, kita mulai dari soal yang pertama. Kita baca terlebih dahulu. Nah, di sini adalah seorang pengusaha mempunyai 12 ruang gedung. Oke, lalu kemudian katanya menurut besarnya ada 2 macam gedung, yaitu adalah yang memiliki daya tampung 12 meter kubik dan 9 meter kubik. Jika diketahui bahwa daya tampung seluruhnya adalah 129 meter kubik, banyaknya gedung yang mempunyai daya tampung 12. Oke, berarti kan di sini akan ada 2 yang dibandingkan, yaitu adalah gedung yang memiliki ruangan dengan daya tampung 12 meter kubik dan gedung yang memiliki daya tampung ruangannya adalah 9 meter kubik. Maka saya buat misalnya di sini adalah si X. Nah, X ini berarti nanti adalah merupakan gedung yang memiliki daya tampung. Itu adalah 12 meter kubik gitu ya. Nah, kemudian untuk nilai daripada si Y-nya
dimisalkan adalah gedung yang memiliki daya tampung 9 meter kubik. Ya, ini ya. Nah, berarti kalau misalnya tadi ruangannya itu di dalam gedung ada 12, berarti kita bisa katakan bahwa kalimat pertama diubah menjadi X, ditambahin sama si Y, karena ruangan berarti nilainya adalah 12. Sedangkan untuk yang kedua, berdasarkan daya tampungnya, berarti nanti adalah 12X ditambah dengan 9Y, itu nilainya adalah sama dengan 129. Nah, ini yang diketahui. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah nilai daripada X-nya. Karena kita batasi tadi X adalah daya tampung yang 12 meter kubik. Berarti X-nya itu adalah sama dengan berapa gitu ya. X-nya sama dengan berapa. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini jelas ini adalah dengan cara eliminasi. Kalau misalkan dieliminasi supaya nggak kerja 2 kali, berarti kita kalikanlah nilai daripada persamaan 1 dengan 9 supaya habis Y-nya dan persamaan 2 dengan 1. Oke, berarti kalau kali 9 berarti jadinya adalah 9X ditambah dengan 9Y, nilainya adalah 12 kali 9, 108. Oke, lalu kemudian karena kali 1 berarti tetap 12X ditambah 9Y nilainya adalah 129. Oke, maka karena dia sama-sama positif yang akan dieliminasi, berarti kita kurangkan. Habislah di sini, berarti ini jadinya adalah minus 3X sama dengan 108 dikurangkan dengan 129. Berarti nanti nilainya adalah minus 21. Berarti nilai daripada X-nya itu nilainya adalah sama dengan 7. Jadi akan ada 7 ruangan yang berdaya tampung 12 meter kubik. Oke ya. Next. Kita lanjutkan lagi untuk soal yang berikutnya, yang kedua. Nah, katanya adalah jika pembilang daripada sebuah pecahan tersebut ditambahin sama 2, ya kan, pecahannya menjadi 1/4. Jadi kalau ditambah 2, pecahannya jadi 1/4. Jika penyebut dikurangin sama 6, maka pecahannya menjadi 1/6. Pecahan tersebut adalah berapa? Oke, berarti nanti dari sini yang namanya pecahan ya. Kalau misalnya pecahan itu berarti adalah ya misalkan saja pecahannya adalah pecahan murni. Berarti jadinya saya buat di sini A per B. Itu adalah pecahannya. Kalau pecahannya A per B maka pembilang itu adalah yang berada di atas. Sedangkan penyebutnya itu adalah merupakan berada di bawah. Oke. Nah, kalimat pertama pembilangnya ditambah 2. Berarti A tambah 2. Penyebutnya nggak diapa-apain. Ya, berarti tetap saja B. Maka nilainya ini akan menjadi 1/4. Kalimat kedua adalah penyebutnya. Jadi pembilangnya diapain? Tidak diapa-apain. Penyebutnya yang dikurangin sama 6. Berarti B kurang 6. Nilainya itu adalah sama dengan 1/6. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai daripada pecahan tersebut. Oke, berarti A per B-nya itu nilainya berapa? Berarti kan dari sini kita bisa kali silang. Benar ya? Kalau misalkan ini dikali silang, berarti akan diperoleh nilainya itu adalah B kali 1B, nilainya menjadi 4A ditambahin sama 8 gitu ya. Kalau disusun, berarti jadinya adalah 4A dikurangin sama B. Oke, kalau 4A dikurang B berarti 8-nya yang pindah, berarti nilainya adalah minus 8. Kemudian untuk yang berikutnya berarti di sini adalah B kurang 6. Oke, B kurang 6 ya. Karena kali 1 itu nilainya adalah sama dengan 6A. Oh, dari sini langsung aja sih sebenarnya substitusi, nggak usah eliminasi. Kenapa? Karena di sini sudah B sama dengan ternyata. Kalau misalnya di sini adalah B sama dengan, berarti yang B sama dengan ini substitusikan untuk nilai yang berada di sini. Gitu kan? Jadi substitusi berarti nanti jadinya adalah 4A ditambahin sama 8 kurang 6, itu nilainya adalah 6A. Oke, A-nya disamarluaskan berarti nanti jadinya adalah 2 sama dengan 2A. Berarti nilai A-nya itu adalah 2 bagi 2, berarti nilainya adalah 1.
Oke, kalau A-nya 1 berarti berapa B-nya? Berarti B itu tadi katanya adalah sama dengan 4A tambah 8. Berarti 4 kali 1 ditambahin sama 8. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 12 ya. Berarti pecahan yang dimaksud adalah A per B. Maka A per B nilainya adalah sama dengan 1 per 12. 1 per 12 maka jawabannya adalah yang E. Bisa kira-kira? Oke, bisa ya. Nah, lanjut lagi kita ke soal yang nomor 3. Nah, kalau misalkan di soal yang nomor 3, ini adalah kalian harus paham atau mengingat kembali rumus-rumus bangun datar. Tapi ini bangun datar yang paling sering atau yang paling familiar, ya, yaitu adalah persegi panjang. Oke, katanya adalah luas daripada persegi panjang. Oke, luas. Nanti kita berbicara mengenai luas persegi panjang. Itu adalah 72. Jika panjangnya ditambah 3 dan lebarnya dikurang 2, maka luasnya menjadi 60. Jika panjangnya dikurang 3 dan lebarnya ditambah 1, maka luasnya menjadi 63. Yang ditanya adalah keliling daripada persegi panjang. Oke, berarti kalau luas persegi panjang yuk. Kalau luas persegi panjang berarti itu nilainya adalah panjang kali lebar. Ya, keliling persegi panjang itu adalah, ini respon, keliling persegi panjang nak. 2 kali panjang tambah lebar, Sir. Oke, berarti nanti dari sini 2 kali panjang tambah lebar, gitu ya, gampang ya. Nah, itu yang ditanya. Berarti kan kita harus tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Nah, berarti dari kalimat pertama kita peroleh bahwa panjang kali lebar karena luas itu nilainya adalah 72. Nah, dari kalimat kedua kita bisa buat bahwa panjang ditambah 3 berarti P ditambah 3 dikaliin sama lebar yang dikurang 2. Berarti lebar dikurang 2 itu nilainya adalah sama dengan 60. Kalimat yang ketiga, jika panjang dikurangin sama 3, berarti panjang dikurang 3, dikali sama lebar tambah 1, berarti lebar tambah 1, nilainya itu adalah sama dengan 63. Oke, dari sini kita jabarin deh satu-satu. Berarti nanti untuk yang pertama, ini berarti jadinya adalah kalau dikali berarti hasil dari perkaliannya itu adalah panjang lebar dikurang 2 panjang ditambah 3 lebar itu nilainya dikurang lagi sama 6, ya kan? Dikurangin 6 nilainya sama dengan 60. Oke. Dia kurang 6 tadi ya, hasil perkaliannya masih ada, ternyata adalah dikurangin sama 6. Nah, ini nilainya adalah 60. Berarti panjang lebarnya kan tadi udah ada tuh 72 ya. 72 dikurang 2P ditambah sama 3L dikurang 6. Ini nilainya 60. Maka persamaannya akan menjadi minus 2P ditambahin sama 3L. Nilainya sama dengan 72 kurang 6, 66. Pindah ruaskan berarti 60 kurang 66 berarti hasilnya adalah minus 6. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua berarti nanti nilainya akan menjadi berarti panjang lebar ditambah panjang kurang 3 lebar kurang 3 sama dengan 63. Panjang lebarnya 72 ditambah panjang kurang 3 lebar kurang 3 sama dengan 63. Lalu berarti dari sini menjadi panjang dikurangkan dengan 3 lebar sama dengan 72 kurang 3 nilainya 69. 63 kurang 69 sama ya ternyata minus 6. Ini adalah persamaan yang kedua. Ada 2 buah persamaan. Kalau ada 2 buah persamaan untuk mencari berapakah nilai daripada variabelnya maka kita eliminasi. Syukurnya di sini ada sama 3L dan 3L, cuma satu positif dan satu negatif. Berarti kita eliminasi. Jadi di sini adalah eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Oke ya, berarti kalau dieliminasi maka jadinya adalah panjang kurang 3 lebar sama dengan minus 6. Min 2 panjang ditambah 3 lebar sama dengan minus 6.
Oke, berarti di sini sudah sama tapi tandanya berbeda, berselang-seling, berarti ditambahkan. Jadi eliminasi itu tidak harus selalu dikurang, bisa ditambah, bisa dikurang, tergantung dari apa yang dieliminasi. Jadi kalau dia bertanda sama maka dikurang, sama-sama tambah atau sama-sama kurang, berarti nanti dia dikurang. Tapi kalau dia bertandanya adalah satu positif, satu negatif, satu kurang, satu tambah, maka eliminasinya ditambah. Ya, berarti di sini adalah P dikurangkan dengan 2, berarti jadinya adalah minus P. Nilainya adalah sama dengan, ini berarti minus 12 ya. Berarti nilai daripada P-nya itu nilainya adalah 12. Nah, kalau P-nya adalah sama dengan 12, berapakah nilai daripada si L-nya? Oke, berapa nilai L-nya? Berarti nanti dari sini menjadi, L-nya kita ambil mana? Persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Ya, maka nanti jadinya adalah berarti P dikurangin sama 3L, itu nilainya adalah minus 6. Lalu di sini adalah 12 dikurangkan sama 3L, itu hasilnya adalah minus 6. Berarti minus 3L itu nilainya adalah minus 18 ya. Berarti L-nya itu adalah sama dengan 6. Cocok? Nah, yang ditanyakan adalah keliling, maka kelilingnya itu adalah sama dengan 2 kali panjangnya 12 ditambah dengan lebarnya adalah 6. Berarti 2 kali 18, 2 kali 18, berarti jawabannya adalah 36. Oke, berarti untuk yang nomor 3, jawabannya adalah 36. Oke, jawabannya D. Kita lanjut. Ya, saya rasa tidak ada masalah di sini, hanya tinggal merubah dari soal cerita ke dalam bentuk yang seperti ini. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 mungkin agak sedikit lebih naik levelnya. Diketahui 2 bilangan bulat positif. Itu sama dengan bilangan asli ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika jumlah kedua bilangan dibagi dengan selisih kedua bilangan, mempunyai hasil 2 dan sisanya adalah 24. Jika bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil, hasilnya 2 dan sisanya adalah 12. Hasil kali kedua bilangan tersebut berapa? Oke. Nah, ini gimana? Berarti nanti saya misalkan nih, saya misalkan adalah si A, ya, misalnya adalah bilangan pertama. Oke, sedangkan nilai B itu adalah merupakan bilangan yang kedua. Nah, tapi di sini kita harus batasi yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Misalkan bahwa yang besar itu A, yang kecil itu adalah B, berarti A lebih besar daripada si B. Ya, nanti hasilnya adalah A dikalikan dengan nilai B. Oke, nah untuk membuat yang seperti ini berarti gimana? Jika jumlah dua bilangan, berarti A ditambah B dibagi A kurang B, itu katanya adalah hasilnya 2, sisanya 24. Untuk yang kedua, bilangan yang terbesar berarti kan si A dibagi dengan B, itu hasilnya juga 2, tapi sisanya berbeda, sisanya adalah 12. Maka yang ditanya adalah berapakah nilai dari A kali B. Oke. Nah, maka kalau untuk menjawab yang seperti ini, bahwa ini gimana cara mengubahnya ke dalam bentuk eliminasi dan substitusi, ingat prinsipnya gini ya. Jadi kalau saya ambil contoh di luar daripada contoh yang nomor 4, berarti 6 dibagiin sama 2. Itu kan nilainya adalah 3 ya. Sisanya 0. Kalau 6 dibagi sama 5, berarti hasilnya adalah 1 kan. Sisanya 1, gitu ya. Oke, berarti saya bisa tuliskan bahwa 6 itu adalah 2 kali 3 ditambah 0. Oke, nah saya juga bisa tuliskan 6 sama dengan 5 kali 1 ditambahin sama 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, dari contoh ini, berarti kita bisa simpulkan bahwa untuk membentuk pembilangnya itu adalah ini kalikan ditambahin sama sisa.
Oke, berarti dari sini kita bisa buat bahwa A ditambah B itu sama dengan 2 kali A dikurang B ditambah sisa 24. Ya kan? Nah, berarti kan dari sini kita bisa buat nih, berarti A tambah B sama dengan 2A kurang 2B ditambah 24. Susun. Oke, kalau disusun berarti nanti jadinya adalah minus A ditambah 3B sama dengan 24. Pas ya? Oke, lalu kemudian untuk yang di kedua. Berarti kan dari sini A itu adalah sama dengan 2B ditambah sama 12. Nah, berarti sudah bisa langsung disubstitusi. Gantikanlah nilai A-nya menjadi yang di sini. Berarti minus dalam kurung 2B tambah 12 ditambah 3B itu nilainya adalah 24. Ya kan? Nah, maka nilainya menjadi, kalau misalkan dimasukkanlah nilainya, ini berarti menjadi minus 2B kurang 12 tambah 3B itu nilainya adalah 24. Maka 3B kurang 2B itu nilainya adalah B sama dengan 24 ditambah 12. Berarti hasilnya adalah 36. Oke, kalau B-nya adalah 36 berapa nilai A-nya? Ya, maka A-nya adalah ini kan, berarti A itu nilainya adalah 2 kali 36 ditambahin sama 12. Berarti 72 ditambah sama 12. Berarti nilainya adalah sama dengan 84. Oke, jadi yang ditanyakan adalah nilai daripada A kali B. Maka A kali B-nya adalah A-nya 84 dikali sama 36. Bantu saya untuk mengalihkan ini, yang pasti belakangnya 4 ya. Kalau belakangnya 4 berarti pernyataan A pasti salah, B pasti salah. Nah sekarang berapa tuh jadinya? 3024, 2304, atau 2034? Berapa nak? 3024 kan? Oke, thank you Nisa. Berarti 3024. Benar, 3024 ya. Itu perkalian biasa saja, berarti jawabannya adalah yang C. Next, kita buat nomor 5. Masuk lagi kita ke perbandingan umur. Tapi ini konsepnya adalah bukan membandingkan, tetapi dia dalam bentuk bagaimana caranya mengubah perbandingan umur ini ke dalam bentuk persamaan dan mencari A dan B-nya gitu ya, supaya bisa dibandingkan kembali. Oke, berarti sama seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan, kalau ada muncul soal perbandingan umur, maka yang dimisalkan adalah umur pada saat sekarang ini. Oke, perbandingan antara umur A dan B 5 tahun yang lalu, berarti dikurang 8 banding 5. Lalu 5 tahun yang akan datang adalah 10 banding 7. Berarti ditambah 5. Perbandingan A, B sekarang. Oke, berarti kita buat langsung ya. A dikurangin sama 5. Dibagi dengan B dikurangin 5. Itu perbandingannya adalah 8 banding 5. Oke. Nah, dari sini kita bisa katakan atau kali silang, berarti jadinya adalah 5A kurang 25 sama dengan 8B dikurangin sama 40. Oke, berarti jadinya adalah 5A kurang 8B, itu nilainya sama dengan minus 15. Ya, ini adalah persamaan 1. Persamaan 2, ambil lagi dari kalimat yang kedua. 5 tahun yang akan datang, berarti A tambah 5 per B tambah 5, itu perbandingannya adalah 10 banding 7. Oke, berarti kali silang juga, berarti nanti nilainya menjadi 7A ditambah 35 sama dengan 10B ditambah dengan 50. Berarti kita pindah ruaskan, berarti 7A kurang 10B sama dengan positif 15. Ini adalah persamaan yang kedua. Dah, baru kemudian eliminasi, karena yang ditanyakan adalah perbandingan AB. Jadi kita eliminasi 1 dan 2. Kalau dieliminasi 1 dan 2, maka nanti nilainya akan menjadi 5A
dikurang 8B sama dengan minus 15. Lalu kemudian 7A kurang 10B sama dengan positif 15. Oke, berarti terserah yang mana yang mau disamakan. Kalau saya mikirnya adalah samakan B saja, supaya angkanya jauh lebih kecil. Kali 5 ya, kali 4, supaya dia menjadi 40 kan bisa ya. Berarti kalau kali 5 berarti 25A kurang 40B sama dengan minus 75. 75, sorry. 72 lagi, 75. Oke, kemudian untuk yang di sini berarti 28A dikurang 40B sama dengan positif 60. Oke ya, berarti karena dia sama, yang mau dieliminasi sama-sama negatif, berarti kurang habis. Berarti yang tinggal adalah minus 3A sama dengan minus 135. Oke ya, berarti nilai A-nya itu adalah sama dengan 45. Jadi pada saat sekarang ini usia A itu adalah 45 tahun. Kalau usia A adalah 45 tahun, berapakah usia B, nak? Berarti nanti jadi di sini adalah 5A dikurang 8B, itu nilainya adalah minus 15. Berarti 5 kali 45, berapa tuh? 25 ya? Dikurangin sama 8B, ini nilainya adalah minus 15. Berarti minus 8B sama dengan minus 15 kurang 225, berarti minus 240. Oke. Berarti B-nya itu adalah 30 tahun. Dah. Maka perbandingan A dibandingkan dengan B tak lagi ditambah dan dikurang karena yang ditanya adalah yang sekarang. Berarti 45 banding 30. Sama-sama dibagi dengan 15, maka nilainya adalah berapa? 3/2, Sir. Iya, thank you. 3/2. Berarti jawabannya adalah bola. Bisa ya? Next, nomor 6. Nomor 6 ceritanya agak panjang di sini, tapi caranya sebenarnya mudah saja. Oke, kita cek. Sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin. Mesinnya adalah si X, si Y, sama si Z. Digunakan untuk membuat lampu neon. Jika ketiganya menghasilkan ini, berarti ini total kan? Jadi kalau si X bekerja, Y bekerja, Z bekerja, maka akan menghasilkan 249 lampu. Jika X dan Y bekerja tetapi Z enggak, berarti X yang Y bekerja, Z-nya enggak, maka yang dihasilkan adalah 159. Jika Y dan Z bekerja tetapi X tidak, maka menghasilkan 147. Yang ditanyakan adalah berapakah produksi harian daripada si Z, berarti Z-nya berapa. Kalau Z-nya berapa, berarti yang kalimat berikutnya ini nggak diperlukan. Hanya ini saja sudah bisa mencari berapakah nilai Z, hanya dikurangkan. Kalau dikurang, ini kan habis tinggallah si Z. Berarti Z-nya berapa? 90. Selesai. Ayam. Jadi produksi harian daripada mesin Z itu adalah 90. Karena kita nggak dicari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Hanya yang diperlukan adalah Z-nya saja. Berarti jawabannya 90. Selesai. 7. Oke, kita sudah masuk ke persamaan kuadrat. Nah, katanya di sini adalah X, Y adalah merupakan bilangan asli. Ya. Lalu kemudian X lebih besar daripada Y. Nah, ini sebagai batasan ya. Lalu X kuadrat, oke. X kuadrat kurang 10X tambah 24 itu nilainya 0. Kan berarti cari dulu X-nya dengan cara pemaktoran. Pemaktorannya berapa yuk? Silahkan responnya pemaktorannya berapa, kurang berapa, atau tambah berapa gitu kalau tambah. X kurang 6, X kurang 4, Sir. Sama-sama kurang ya. X kurang 6, lalu kemudian X kurang 4. Nah ini nilainya 0, berarti X-nya itu 6, dan satu lagi adalah X-nya 4. Udah ada 2. Nah yang mana dipakai tergantung daripada yang kedua. Yang kedua itu adalah XY ditambah X ditambah Y itu nilainya adalah 34. Lalu X-nya itu 6. Contoh, 1 ya diambil kasus pertama.
Berarti 6Y ditambah 6 tambah Y sama dengan 34. Berarti jadinya adalah 7Y sama dengan 34 kurang 6. 28. Berarti Y-nya 28 bagi 7. 4. Oke. Nah, berarti X lebih besar dari Y. Benar dong ini. X lebih besar dari Y ya. Apa kasusnya kalau misalnya X sama dengan 4? Kalau X sama dengan 4 berarti 4Y ditambah 4 ditambah Y sama dengan 34. Berarti 4Y tambah Y, berarti 5Y sama dengan 30. Berarti Y-nya 6, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena X-nya harus lebih besar daripada Y. Berarti dia TM. Nah, yang ditanyakan adalah jadi hasil kalinya X kali Y, itu nilainya adalah 6 dikaliin sama 4, maka nilainya sama dengan 24. Maka jawabannya adalah bola. Oke, soal terakhir. Soal terakhir ini adalah soal yang pernah dikeluarkan di ujian STAN, ya, ujian kedinasan. Oke, saya butuh respon dari kalian. Jadi silakan perhatikan baik-baik di sini. Sebuah bilangan, jadi ada sebuah bilangan, di mana bilangannya itu terdiri dari 3 angka, A, B, C, ya, disimbolkan dengan si A, si B, si C, tersusun dari 3 angka yang berbeda. Ya. Lalu jika A, B, C dikalikan dengan angka 3, jadi dikali 3, hasilnya menjadi BBB. Bilangannya berubah menjadi BBB. Digit yang kedua diulang. Digit itu angka ya nak. Maka A tambah B tambah C berapa? Berarti jumlah daripada digit-digitnya berapa? Kira-kira kalau ketemu soal yang seperti ini, langkah pertamanya diapain? Any respon? Gimana caranya? Berarti kita bisa bilang bahwa A, B, C itu sama dengan 3 kali BBB kan? Bahwa si A, B, C ini karena dia angka ya. Udah? Oke. Lalu kemudian apakah pengertian dari A, B, C? A, B, C adalah sebuah bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berarti berdasarkan nilai tempatnya A, B, C itu adalah 100A karena A-nya ratusan kan? Ditambah 10B karena B-nya puluhan, ditambah C. C-nya nggak usah dikali karena dia satuan. Nah, sedangkan nilai daripada BBB, nah BBB itu kan berarti artinya adalah 100B, 10B, B. Oke? Nah, atau BBB itu bisa kita buat menjadi 1B, ya kan? 100 tambah 10 tambah 1, berarti 111B. Nah, itulah yang akan kita bandingkan ke sini. Berarti kan jadinya adalah 100A ditambah 10B ditambah C, itu nilainya adalah 111B. Lalu yang bisa kita buat adalah 100A ditambah C sama dengan 111 kurang 10. Oke, berarti nilainya adalah sama dengan, kali 3 ya ternyata. Bahwa katanya jika ABC dikali dengan angka 3, terbalik. Pengertiannya terbalik di sini. Ini berarti 3-nya itu dikali dengan si ABC. Nah, 3 kali ABC akan menghasilkan BBB. Berarti ini kalilah dulu dengan 3 semuanya. Kalau dikali 3 berarti kan jadinya adalah 300 ya. Berarti 300A tambah 30B tambah 3C nilainya adalah 111B. Oke, berarti di sini nilainya menjadi 300A tambah 30B tambah 3C sama dengan 111B.
B-nya yang bisa. Berarti jadinya adalah 300A ditambah 3C sama dengan, kalau dikurang, berarti 81B. Oke, sama-sama dibagi dengan 3. Kalau dibagi 3, maka kita peroleh nilainya adalah 100A ditambah C, nilainya adalah berapa itu? 3, berapa? 27, Sir. Iya, benar. 27. Oke, B. Pasnya itu 3, 27 ya. Dah. Berarti 100A tambah C sama dengan 27B. Kalau misalnya ini apa fungsinya? Ya kan? Kalau udah dapet ini, lalu kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah masukkan lagi balik ke ABC. Kan kita mau tahu ABC itu bilangannya apa supaya nggak nebak-nebak. Berarti kan artinya adalah 100A ditambah 10B ditambah dengan C. Berarti 100A ditambah dengan si C itu nilainya adalah sama dengan 27. Berarti 27B ditambah dengan 10B itu nilainya adalah sama dengan 37B. Nah, artinya lagi bahwa ABC adalah kelipatan dari 37. Gitu. Ya, kelipatan daripada 37. Maka ya masukkan saja tes kelipatan dari 37. Jadi kan nggak nebak satu-satu nilainya. Berarti jadinya adalah 37. Kalau kali 1, 37. Nggak akan mungkin ya, karena ABC adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka. Maka nggak mungkin 37 kali 1. 37 kali 2 itu juga masih 2 angkanya. 37 kali 3, nah 37 kali 3 berapa? Dimulai dari situ deh. 37 kali 3, berarti nilainya adalah sama dengan 111. Benar ya? Oke, berarti ini juga nggak mungkin. Ada yang tahu kenapa nggak akan mungkin nilai ABC-nya adalah 111? Kenapa, Nak? Ayo, any comment? Kenapa saya bilang bahwa ABC itu nggak mungkin 111? Riyadi, coba open mic-nya. Yes, Sir. Nah, kenapa ABC-nya nggak boleh 111? Sampai sini paham ya? Kalian paham bahwa ABC adalah merupakan kelipatan daripada 37? Berarti kan dites nih, 37 kali 1, 37. 37 nggak akan mungkin karena ABC adalah merupakan bilangan yang terdiri dari 3 angka. Kalau 37 kan dia 2 angka. 37 kali 1, 37 gitu ya. 37 dikaliin sama 2, berarti nilainya berapa? 74. Oke. Nah, 37 kali 3 itu nilainya adalah 111, 3 angka. Tapi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu pertanyaan saya. Kenapa TM? Karena syarat ABC itu angkanya yang berbeda, Sir. Bener, itu dia. Itu loh. Karena kan di sini tadi dibilang bahwa 3 angka berbeda. Jadi ABC nggak akan mungkin 111, walaupun dia 3 angka. Oke, maka ini gagal, tidak memenuhi. 37 dikaliin sama 4, berapa nilainya? 37 kali 4, responnya cepat. 100? 148. Iya, benar, thank you.
Thank you, nak. 148. Nah, apakah ini jawabannya? Nanti dulu, harus dites. Karena ABC tadi digitnya berbeda kan, 148 itu digit-digitnya berbeda. Nah, ini bisa kemungkinan jawaban. Cuman apakah ini pasti jawabannya? Tes dulu. Tesnya di mana? Nah, tesnya adalah di sini. 3 kali ABC hasilnya adalah merupakan digit BBB. Jadi tesnya ke sini. Ya kita kali deh. 3 dikaliin sama 148. Hasilnya berapa? Berapa nih hasilnya? 148 kali 3 yuk. 444, Sir. Iya, 444. Thank you, Riyadi. Nah, apakah itu memenuhi dengan yang di sini? Memenuhi, Sir. Memenuhi. Thank you. Good. Itu dia. Karena apa? Digit yang kedua itu B. B itu 4. Berarti ini digitnya diulangkan 444 memenuhi, berarti ABC adalah 148. Karena ABC-nya adalah 148, yang ditanya berapa nilai A tambah B tambah C, berarti 1 tambah 4 tambah 8. Berarti nilainya adalah sama dengan 13. Selesai. 13. Oke, itu dia ya. Jadi cukup sulit ya kalau untuk soal yang nomor 8 ini kalau misalnya kalian tidak paham betul-betul. Jadi supaya ini juga bentuk-bentuk yang kayak gini, kalau misalnya kalian lebih sering lagi membahas soal, itu akan ketemu dengan variasi soal yang beraneka ragam dan tingkatnya mulai dari yang mudah, sedang, maupun yang sulit dan butuh pemahaman lebih. Oke, saya akhiri. Kalau begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Nah.